Bayangkan ketika sebuah lembah, di mana tanahnya tidak lagi terlihat karena tertutup oleh tulang belulang manusia yang memutih. Sebuah tempat di mana aroma kematian bertahan selama puluhan tahun. Ini bukan cerita fiksi horor. Ini adalah Wild Fox Ridge, sebuah lokasi pertempuran paling berdarah dalam sejarah penaklukan Mangal. Namun, sebelum darah tumpah di celah gunung itu, kita harus memahami mengapa kebencian ini begitu mendalam. Selama berabad-abad, bangsa Mangal hanyalah sekumpulan suku pengembara yang terpecah belah di padang rumput utara. Dan di selatan mereka, berdirilah raksasa besar bernama Dinasti Jin. Dinasti Jin memperlakukan bangsa Mangal tidak lebih dari sekadar hewan ternak. Mereka melakukan kebijakan kepada bangsa Mangal dengan pemberlakuan pengurangan penduduk. Setiap beberapa tahun, pasukan Jin akan masuk ke padang rumput hanya untuk membunuhi pria-pria Mangal. Kebijakan itu dilakukan agar jumlah mereka tidak pernah cukup besar untuk memberontak. Dan itu adalah sebuah penghinaan kepada bangsa Mangal. Penghinaan yang paling membekas di hati Genghis Khan adalah ketika leluhurnya Ambaghaikhan dikhianati dan dipaku di atas keledai kayu oleh Kaisar Jin hingga tewas perlahan. Bagi Genghis Khan, dinasti Jin bukan sekadar musuh politik. Mereka adalah iblis yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Pada tahun 1210, seorang utusan dari dinasti Jin datang ke perkemahan Mangal. Ia mengumumkan di depan Genghis Khan bahwa kaisar baru telah naik tahta. Dan namanya adalah Wanyan Yongji. Utusan itu menuntut agar Genghis Khan berlutut dan memberikan upeti sebagai tanda tunduk bangsa Mangal kepada dinasti Jin. Mendengar hal itu, Genghis Khan tidak berlutut. Dia justru meludah ke arah selatan dan berkata, "Aku pikir Kaisar Tiongkok adalah putra langit. Ternyata dia hanyalah orang bodoh yang tidak layak jadi pemimpin." Genghis Khan kemudian berbalik dan pergi. Hal ini adalah sebuah deklarasi perang paling berani dalam sejarah Asia. Dia tahu, dengan kata-kata itu, dia telah mempertaruhkan nyawa seluruh bangsanya. Dan pilihannya hanya dua, menaklukkan Tiongkok atau melihat bangsa Mangal punah untuk selamanya. Setelah mengatakan deklarasi perang, Genghis Khan melakukan hal yang tidak terduga. Sebelum menyerang Jin, dia menghabiskan waktu setahun untuk memperhatikan, memahami, dan mempelajari bangsa Jin. Dia memetakan di setiap pos penjagaan, setiap sumber air, dan setiap kelemahan tembok besar dinasti Jin. Dia juga mengumpulkan intelijen dari para pedagang Muslim dan pelarian Tiongkok. Di sisi lain, dinasti Jin merasa sangat aman. Mereka memiliki tembok besar yang sangat kokoh, meriam primitif yang siap ditembakkan, dan pasukan elit yang disebut sebagai kavaleri besi. Prajurit ini seluruh tubuhnya beserta kudanya dibungkus baja tebal. Mereka memiliki jumlah yang luar biasa. Hampir 500.000 tentara dikerahkan untuk menghadang 90.000 prajurit Mangal. Di atas kertas, Genghis Khan sedang melakukan bunuh diri secara massal. Tepat tiba pada Agustus tahun 1211, Genghis Khan memimpin pasukannya melewati celah-celah rahasia di tembok besar. Namun, jalannya terhenti di sebuah tempat bernama Huan Ersui atau sering disebut sebagai Tebing Serigala. Di sana, Jenderal Wanyan Jiujin telah menunggunya. Medan di Tebing Serigala sangatlah mengerikan. Pegunungan terjal dengan jalan setapak yang sempit. Di posisi ini, Wanyan Jiujin berpikir sangat cerdas. Di jalan sesempit ini, kavaleri Mangal yang terkenal cepat tidak akan bisa bermanuver. Mereka akan terjebak di sini seperti tikus. Dia juga menempatkan barisan infanteri tombak di depan dan pemanah di tebing-tebing tinggi. Dia merasa telah memenangkan perang sebelum pedang pertama diayunkan. Pertempuran dimulai dengan kabut tebal yang menyelimuti lembah. Genghis Khan mengirim saudaranya, Mukhali, untuk memimpin pasukan elit berjalan kaki. Ini adalah sebuah taktik langka bagi Mangal. Mereka mendaki tebing-tebing curam di bawah kegelapan dan muncul dari tempat yang dianggap mustahil oleh tentara Jin. Dan saat fajar menyingsing, kekacauan pun dimulai.
Manggel menyerang pusat komando jin. Karena medan yang sempit, 500.000 tentara jin tidak bisa bergerak serentak. Mereka saling berhimpitan. Prajurit di barisan belakang mendorong barisan depan yang sedang dibantai. Kavaleri berat jin juga tidak bisa berputar. Mereka terjebak dalam kemacetan maut manusia. Genghis Khan kemudian memerintahkan kavaleri ringannya untuk menembakkan panah dari jarak dekat ke kerumunan padat itu. Setiap anak panah Manggel dipastikan mengenai satu nyawa. Darah mulai menggenang di celah gunung, membuat tanah menjadi licin dan berlumpur berwarna merah. Teriakan ribuan pria yang terinjak kuda mereka sendiri bergema di seluruh tebing serigala. Pembantaian itu berlangsung selama kurang lebih 3 hari tanpa henti. Pasukan jin yang tadinya sombong berubah menjadi tumpukan daging yang tergeletak di lumpur. Jenderal Wanyan Jiujin pun tewas secara tragis dalam pelariannya. Dari 500.000 pasukan dinasti Jin, hampir tidak ada yang tersisa untuk mempertahankan ibu kota mereka. Dampaknya pun sangat mengerikan. Catatan sejarah dinasti Ming di tahun-tahun berikutnya menyebutkan bahwa pengelana yang melewati tebing serigala akan melihat bukit-bukit tulang manusia berwarna putih. Karena banyaknya mayat, penduduk setempat tidak mampu untuk mengubur semuanya. Tulang-tulang itu memutih karena panas matahari dan terlihat seperti salju dari kejauhan. Ini adalah bukti nyata betapa brutalnya ambisi dan dendam seorang manusia. Wild Fox Ridge bukan sekedar kemenangan militer. Itu adalah pesan Genghis Khan kepada dunia. Bahwa jumlah pasukan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan disiplin, taktik, dan rasa lapar akan pembalasan dendam. Dan dinasti Jin yang megah tidak pernah pulih dari kekalahan ini. Selama 3 tahun kemudian, Beijing akan jatuh dan menjadi abu. Menurut kalian, apakah dinasti Jin pantas menerima pembalasan ini setelah apa yang mereka lakukan pada leluhur Manggel? Atau apakah Genghis Khan sudah melampaui batas kemanusiaan? Tulis teori kalian di bawah. Saya Story Times, terima kasih telah menonton video ini.